من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد قال الله في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا wahai orang-orang yang beriman ittaqullah bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih dengan sebenar-benar takwa wala tamutunna dan janganlah sekali-kali kamu mati illa wa antum muslimun kecuali kamu dalam keadaan berserah diri atau sebagai orang Islam. Quran surat 3 ayat 110. Bapak-bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang saya banggakan, perkenankan saya ingin menyampaikan khutbah Jumat pengganti dengan judul Akal Menurut Pandangan Islam. Saya mulai dengan pengertian akal. Dalam Quran, akal disebut dengan banyak istilah, antara lain aklun, qalbun, nuha, kemudian absor, albab, dan al-afidah. Dalam bahasa sehari-hari, akal diterjemahkan atau disebut dengan banyak istilah juga, yaitu akal, kalbu, hati dalam arti simbolik. Kalau hati dalam arti hakikat kan liver, adanya di bawah dada. Disebut juga dengan hati nurani, disebut juga dengan hati sanubari, disebut juga dengan mata hati. Tapi secara umum orang menyebut akal dalam keseharian adalah dengan hati. Pengertiannya adalah daya berpikir seseorang sehingga dia mampu berpikir dalam memahami apa yang dia pikirkan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 45, fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, maka manusia itu memiliki akal dan dengan akal itu manusia mampu berpikir. Yang kedua yang akan saya jelaskan adalah hakikat akal. Hakikat yang pertama, bahwa akal itu adalah anugerah Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 78, wa huwa alladzi anzala lakumus sam'a wal absar wal afidah, dan dialah Allah yang telah menciptakan akal untuk kamu. Qalilan ma yashkurun, sedikit sekali orang yang bersyukur dengan anugerah akal tersebut. Hakikat yang kedua, bahwa posisi akal itu adanya di dada. Allah berfirman dalam Quran, walakin ta'mal qulub allati fis sudur, dan tetapi akal yang buta itu adalah yang ada di dada. Dari sini timbul pertanyaan, kita tahu akal itu adanya di dada, tapi mengapa kalau Pak Haji Sodikin atau yang lain berpikir jarinya menuju ke kepala? Hal itu dikarenakan ketika akal yang di dada ini berpikir, dia menggunakan dengan cepat data akal yang ada di otak atau di kepala. Ya. Jadi otak yang ada di kepala itu ibaratnya seperti hard disk dalam komputer, atau dalam handphone namanya SIM card. Bapak-bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang saya banggakan. Kemudian yang ketiga yang akan saya jelaskan adalah jenis-jenis akal.
Secara umum jenis akal itu ada 3. Saya mulai yang pertama adalah akal yang sehat. Dalam Quran, akal yang sehat disebut dengan qalbun salim. Qalbun salim itu sendiri secara artinya adalah akal yang selamat dari siksa Allah. Akal yang sehat pengertiannya adalah akal yang orientasi berpikirnya tentang kebenaran dari Allah. Allah berfirman dalam Quran surat 26 ayat 88-89, yaumala yang malun wala banun, pada hari tidak berguna lagi harta dan anak-anak, illa man atallahu biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap Allah dengan akal yang sehat. Ini adalah kondisi yang akan kita alami, yang akan dialami seluruh manusia. Pasca nanti kita mati, kemudian nanti ada hari kebangkitan, dan seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Manusia semua mendatangi Allah di pengadilan Allah. Nah, orang-orang yang akalnya yang sehat itulah orang-orang yang selamat, yang dimasukkan Allah ke dalam surga tanpa kesulitan. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang takwa, orang-orang Islam yang takwa. Allah berfirman dalam Quran surah 51 ayat 15, innal muttaqina fil jannati wa uyun. Sungguh orang-orang takwa itu nanti tempatnya di surga yang penuh dengan mata air. Nah, secara hakiki kita tidak bisa melihat ketakwaan seseorang ya, seperti apa, yang tahu hanya Allah. Tetapi dalam keseharian kita bisa melihat indikator ya. Orang yang takwa itu adalah yang kerjaannya beriman, meningkatkan iman, ibadah ya, tanpa dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, orang takwa itu adalah orang yang beramal soleh, orang yang memperbaiki, membangun, memperbaiki keadaan ke arah yang lebih baik dalam segala aspek kehidupan, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga dan untuk kemaslahatan umat. Allah berfirman dalam Quran surat 2 ayat 25, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, annalahum jannat, sungguh bagi mereka surga-surga, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bapak-bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang saya cintai, jenis yang kedua dari akal adalah akal yang sakit. Apa itu akal yang sakit? Akal yang sakit adalah akal yang di dalamnya ada penyakit. Makanya disebut akal yang sakit. Disebut dalam bahasa Arab qalbun marid. Allah berfirman dalam Quran surat 2 ayat 10, fi qulubihim marad, di dalam akal mereka, di dalam hati sanubari mereka ada penyakit. Tentang penyakit akal ini ada 2 jenis. Pertama adalah penyakit akal dalam dimensi gaib. Artinya kita tidak bisa melihat namanya gaib. Jumlahnya banyak. Yang sering kita lihat dalam masyarakat adalah penyakit iri. Iri itu artinya tidak menyukai orang lain mendapat nikmat Allah. Nah, misalnya Pak Haji Sodikin beli Vespa baru, saya iri. Irian ini bisa dilihat dari wajah saya. Nah, iri ini bisa meningkat menjadi dengki. Ketika beliau menyetir sepeda motor, saya marah. Pintu rumah saya geblok. Itu sudah ada tindakan. Ini juga kalau tidak diperbaiki akan meningkat menjadi penebar hoak, penebar fitnah. Ya. Misalnya mengatakan beliau beli sepeda motor yang baru itu kan kredit.
padahal beliau punya kontak. Nah, itu namanya menebar berita bohong. Nah, akal yang sakit dalam dimensi non fisik tadi atau gaib harus kita perbaiki, harus kita obati. Ada 3 metode untuk mengobati. Ya, pertama apa? Pertama, kita berdoa mohon akal kepada Allah agar akal kita tetap sehat. Allah sudah mengajarkan doanya, kita tinggal mengamalkan. Firman Allah dalam Quran surat 3 ayat 8. Bunyinya begini, semua juga sudah pada hafal. Rabbana la tuzigh qulubana. Tuhan kami, jangan gelincirkan akal kami kepada kebatilan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Setelah Engkau berikan petunjuk pada kebenaran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Dan karuniakan kepada kami dari sisimu rahmat, kebaikan yang luar biasa, termasuk rezeki, termasuk anak, termasuk punya sepeda motor dan macam-macam. Innaka antal wahhab, sungguh Allah Maha. Metode yang kedua adalah dengan zikrullah, banyak mengingat Allah. Ya. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikrullah, dengan mengingat Allah, akal kamu akan menjadi sehat. Zikir itu ada 2 jenis aktualitasnya. Ada yang dengan perbuatan, yaitu sholat wajib 5 waktu di masjid. Itu juga pengobatan dari akal yang sakit. Allah berfirman dalam Quran surat Toha ayat 14. Aqimi sholat dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Zikir juga bisa dengan ucapan. Yang utama adalah membaca kalimat tahlil kapan saja dan di mana saja, kecuali di WC atau di kuburan. Ya. Nabi bersabda, Abdul dzikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kemudian metode yang ketiga untuk menyehatkan akal adalah dengan olahraga. Apa itu olahraga? Olahraga adalah menggerakkan badan kita dengan gerakan-gerakan tertentu supaya badan kita menjadi sehat. Begitu juga akal kita. Allah berfirman dalam Quran surat 3 ayat 139. Wala tahinu, dan jangan kamu lemah. Oleh karena itu kita umat Islam jangan lupa berolahraga setidak-tidaknya sepekan sekali. Pilih olahraga yang sesuai dengan umur kita, yang sesuai dengan kondisi badan kita, yang sesuai dengan keuangan kita. Karena olahraga juga butuh duit. Di dalam Mahfudzah dikatakan al-aqlu salim fil jismi salim. Akal yang sehat adanya di badan yang sehat. Orang Romawi kuno menyebut asas tadi dengan mensana et corpore sano. Orang Inggris mengatakan healthy mind and healthy body. Nah, olahraga ini juga bisa dijadikan sarana untuk kita orang tua ini membina anak-anak muda, generasi muda, ya, supaya terhindar dari perbuatan buruk, supaya tidak narkoba, supaya tidak judi, baik judi konvensional pakai kartu maupun judi online dengan handphone atau keburukan-keburukan yang lain. Nah, pembinaan olahraga untuk anak-anak muda ini kan juga perlu prasarana. Yang utama adalah sekarang gedung olahraga atau istilahnya GOR, ya, gedung olahraga. Nah, sayang di desa Nusa ini belum ada gedung olahraga. Saya mohon kepada kepala desa kita jangan lupa bangun gedung olahraga, ya, untuk membina anak-anak muda. Sayang Pak Lurah nggak hadir di sini. Karena itu di sini ada Pamong Desa, Pak Sabtu dan lain-lain, ada Pak RT, ada Pak RW, mungkin ada juga anggota PBB. Tolong, yang himbauan saya ini
dimusyawarahkan di desa untuk direalisasi gedung olahraga karena sangat penting. Ya, kita sudah butuh, desa-desa lain saya lihat sudah banyak. Di Desa Kayu Beritan ada gedung olahraga, di Pondogiri ada. Dari mana anggarannya? Dari mana duitnya untuk membangun gedung? Ya, bisa dianggarkan dari anggaran desa, kan setiap tahun membuat anggaran desa. Atau bisa diambilkan dari dana desa. Informasinya dari desa kan setiap tahun miliaran. Sisihkan untuk membangun gedung. Kalau memang tidak ada, kita swadaya saja seluruh masyarakatnya sama usaha membangun gedung olahraga. Bisa berfungsi juga untuk kegiatan kawinan, kegiatan sunatan, dan kegiatan sosial yang lain. Terkait dengan pembinaan anak-anak muda, khususnya dalam bidang olahraga supaya sehat, dalam Al-Quran dikatakan inna fiyya disubani amrul ummah, sungguh ada di tangan generasi muda urusan suatu masyarakat, wa fi ikdamiyah, dan ada kaki pemuda juga ya kehidupan suatu masyarakat. Kemudian sakit akal yang kedua adalah sakit akal dalam dimensi fisik. Sakit akal dalam dimensi fisik ini dalam Quran disebut sakit junun. Ya, bahasa kita sehari-hari edan atau gila. Dalam ilmu kesehatan disebut sakit jiwa. Nah, pengobatan orang yang sakit jiwa kan harus diobati supaya sembuh, jangan dibiarkan keluyuran, membuat masyarakat tidak sehat. Nah, orang yang sakit jiwa kita harus mengobatinya. Ada dua metode pengobatan. Yang pertama adalah dengan doa, mohon kepada Allah supaya si A yang gila tadi sembuh. Ya. Allah mengajarkan doanya juga di dalam Quran. Antara lain doa dari Nabi yang dimakan ikan, Nabi siapa? Nabi siapa? Nah, Nabi Ayub bukan ya? Nabi Nun ya, Nabi Yunus. Ya, itu diabadikan Allah dalam Quran surat 21 ayat 87. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau Allah. Subhanaka ma suci Engkau. Rabbi, subhanaka ini binatolimin, sungguh aku termasuk orang-orang yang melakukan aniaya. Itu doanya. Di samping doa supaya berusaha berobat ke dokter spesialis jiwa, karena dokter spesialis jiwa itu kan ahlinya. Dokter spesialis jiwa itu berpraktek di rumah sakit jiwa, juga di rumah sakit umum yang dikelola pemerintah maupun yang swasta. Di sana ada rumah sakit dokter spesialis jiwa. Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nahl ayat 43, fas'alu ahla dzikri, maka berobatlah kepada ahli. Bapak-bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang saya cintai, jenis ketiga dari akal adalah akal yang mati. Dalam ilmu filsafat disebut akal yang dulu. Ya. Apa itu akal yang mati? Akal yang mati adalah akal yang orientasi berpikirnya tentang kebatilan menurut Allah, jadi lawan dari akal sehat. Di dalam Quran, akal yang mati itu antara lain disebut dengan sebutan qalbun qasad, akal yang mengeras. Allah berfirman dalam Quran surat 2 ayat 74, summa qasad qulubuhum, kemudian akal mereka menjadi mengeras, mimba dzalika hiya kal hijarah. Setelah itu akal yang mengeras tadi menjadi seperti batu, awasyaddu qaswa, atau lebih keras daripada batu. Nah, pertanyaannya, siapa yang memiliki akal yang mengeras, akal yang batu, akal yang mati, akal yang dulu tadi? Quran menginformasikan akal yang mati itu adalah milik orang-orang kafir. Siapa itu orang kafir? Orang kafir adalah orang yang menutup diri dari iman kepada Allah. Dia percaya adanya Allah sebagai Tuhan. Contohnya, orang-orang kafir Mekah, kalau kita baca di sejarah atau tarikh Nabi, orang-orang kafir Quraisy Mekah, bangsa Quraisy,
Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Tapi mereka tidak pernah menyembah Allah. Mereka tidak pernah berdoa memohon kepada Allah. Tidak pernah iya karena kedua iya karena stain kepada Allah. Mereka malah membuat Tuhan-Tuhan tandingan berupa berhala-berhala, ada yang dari batu, ada yang dari kayu. Kemudian berhala-berhala itu dipajang di sekitar Ka'bah dan disembah. Dan kepada berhala-berhala itu mereka minta pertolongan. Allah mengingatkan kita tentang orang kafir dalam Quran surat 2 ayat 5 dan 6. Innal ladzina kafaru, sungguh orang-orang kafir itu sawa'un alaihim, sama saja buat mereka. Antar tahun amlam tungkirun, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan. Kaum lain mereka tidak akan beriman. Mengapa hal itu terjadi? Allah menginformasikan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisab. Allah telah menutup akal mereka, hati mereka, pendengaran mereka dan penglihatan mereka dengan tutup. Kemudian yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah istilah akal bulus. Terkait dengan akal, dalam masyarakat muncul istilah akal bulus. Akal bulus ini sebenarnya ada akal yang sakit dalam dimensi gaib. Akal yang bulus adalah akal yang orientasinya membohongi orang lain, orang yang suka membohongi orang lain secara licik untuk mencapai tujuan. Inilah akal bulus. Dalam masyarakat akal bulus juga disebut dengan banyak istilah. Ada yang mengatakan masuk lewat pintu belakang, ada yang mengatakan lempar batu sembunyi tangan, ada yang mengatakan munafik, apalagi ada yang mengatakan pagar makan tangan. Kalau kita kaitkan dengan dunia perwayangan dalam kisah buku Mahabharata, di sana ada figur yang pakar, figur yang pakar tentang akal bulus, yaitu Sangkuni dan Durna. Jadi kalau ada orang di wayang itu, Sangkuni dan Durna itu adalah sutradara daripada perang Brontoyudo, perang saudara antara keluarga Pandu dengan keluarga Duryodana. Antara Pandu dengan Duryodana itu kakak adik. Pandu anaknya 5 Pandawa, Duryodana anaknya 100. Nah, dalam masyarakat perilaku Sangkuni itu juga ada yang nekat pada seseorang. Misalnya ada penceramah yang pekerjaannya ketika ceramah menjadi provokator, ambil golok, asak golok, kita perang, itu kan namanya Sangkuni. Bisa juga orang yang ingin menguasai warisan, dia mengadu domba antar ahli waris. Allah mengingatkan buat takulu dan turota akan nama, dan mereka itu ngamel makan warisan. Nah, terkait dengan akal bulus tadi, Allah mengingatkan kita supaya dalam hidup ini kita jujur, kita benar, supaya kita selamat. Allah berfirman di dalam Quran, wa kunu ma'as-shodiqin, dan jadilah kamu orang-orang yang jujur, hidup bersama orang-orang yang jujur. Bos Plus, band legendaris pertama di Indonesia, juga membuat syair tentang akal bulus. Judulnya Mari-Mari O. Syairnya berbunyi begini: Mari-Mari O, berterus terang. Jadi kita harus jujur, jangan lewat O pintu belakang, jangan berakal bulus. Bapak-bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang saya cintai, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf sekiranya ada kurang, hilaf dan salah, dan mohon dikoreksi. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran, Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari Tuhanmu, wala takunanna minal mumtarin, maka janganlah sekali-kali kamu menjadi orang-orang yang ragu untuk berpikir dan menegakkan kebenaran.